Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan terkait dengan apa sih penyakit batu empedu itu. Nah, sebelum saya mulai, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anadova Adlin. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa panggil saya Ana. Saya dari kelas A1 Angkatan 2023 Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga. Baik, langsung saja mari kita cari tahu apa sih penyakit batu empedu itu. Kita pelajarin bersama-sama yuk. Nah, apa sih penyakit batu empedu itu? Nah, dari teman-teman atau Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar sebelumnya penyakit batu empedu, tapi mungkin beberapa juga belum pernah mendengar penyakit batu empedu itu apa. Apa mungkin batu empedu itu ketika makan batu terus masuk ke empedu kayak gitu? Nah, kita cari tahu ya, kita bahas bersama-sama. Jadi penyakit batu empedu atau kolelithiasis itu merupakan kondisi ketika terbentuk batu di dalam kantung empedu. Nah, berarti terbentuknya dari dalam, bukan kita makan batu kemudian masuk ke empedu dan dinamakan batu empedu. Bukan ya, tetapi ini tuh kondisi dari dalam tubuh kita, kondisi patologi atau penyakit dari dalam tubuh kita. Nah, batu ini itu terbentuk dari kolesterol atau zat lain di dalam cairan empedu. Jadi di dalam empedu, kantung empedu itu ada cairan empedu Bapak Ibu. Nah, di dalam cairan itu mengandung banyak, termasuk salah satunya kolesterol. Nah, kolesterol yang berlebihan ini itu dapat menyebabkan terbentuknya kantung empedu. Nah, dari tadi saya nyebut terkait dengan cairan empedu. Sebenarnya apa sih fungsi dari cairan empedu itu? Nah, cairan empedu itu berfungsi untuk membantu mencerna lemak dalam makanan. Jadi ketika kita makan makanan yang mengandung lemak seperti mungkin daging yang ada lapisan lemaknya itu, nah, itu nanti bagian cairan empedu kita akan bekerja untuk mencerna lemak tersebut, untuk memproses, mencerna agar bisa diserap tubuh dan diolah oleh tubuh gitu. Nah, penyebab terbentuknya batu empedu itu apa sih? Nah, penyebab pastinya itu belum tahu Bapak Ibu, belum diketahui hingga saat ini. Namun terdapat faktor predisposisi yang paling sering terjadi, yaitu karena ketidakseimbangan proses metabolisme dan zat penyusunnya, yaitu kolesterol dan bilirubin. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ini tuh berkaitan dengan proses metabolisme tubuh, proses pencernaan tubuh, bagaimana tubuh mengelola lemak oleh cairan empedu. Nah, karena ada ketidakseimbangan dalam proses pencernaan atau proses metabolisme tersebut, sehingga menyebabkan terbentuknya batu empedu gitu. Ini merupakan faktor predisposisi ya Ibu, tapi penyebab pastinya itu belum diketahui hingga saat ini. Nah, berikut adalah beberapa faktor risiko terbentuknya batu empedu. Yang pertama, kehamilan. Nah, kehamilan ini itu berkaitan dengan hormon progesteron yang ada pada ibu hamil. Itu dapat menyebabkan terbentuknya batu empedu tersebut. Kemudian ada usia lebih dari 40 tahun. Nah, usia lebih dari 40 tahun ini itu terkait dengan peningkatan sekresi kolesterol ke dalam empedu. Kemudian ada makanan tinggi lemak dan obesitas. Nah, makanan tinggi lemak ini merupakan pemicu pasien mengalami obesitas yang akan meningkatkan pembentukan kolesterol yang nantinya akan meningkatkan sekresi kolesterol Bapak Ibu, sehingga kolesterolnya ini menjadi jenuh. Oleh karena itu dapat meningkatkan risiko terbentuknya batu empedu ini. Terus yang
selanjutnya yaitu genetik. Genetik ini berkaitan dengan bapak ibu kita sebelumnya ya, apa mbah-mbah kita gitu, apakah sebelumnya pernah mengalami penyakit batuk empedu itu. eh, Apabila iya, maka kita termasuk memiliki risiko mengidap penyakit batuk empedu. Tapi untuk faktor genetik ini tidak selalu ya Bapak Ibu, harus ada pemicunya. Terlebih untuk terbentuknya batuk empedu ini seringkali dipicu oleh gaya hidup. Kemudian jenis kelamin wanita. Nah, wanita ini beresiko 2 kali mengalami penyakit batuk empedu. Kenapa sih kok bisa seperti itu Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Nah, hal ini itu disebabkan karena perempuan itu memiliki hormon estrogen yang mempengaruhi peningkatan sekresi kolesterol oleh kandung empedu. Jadi, eh, meningkatkan saturasi dalam empedu sehingga dapat terbentuk batu empedu seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih tanda dan gejala dari penyakit batu empedu atau terbentuknya batu empedu dalam tubuh kita? Nah, kadang Bapak Ibu, kalau kita mengidap penyakit batuk empedu itu tidak menimbulkan gejala. Jadi tidak terasa apa-apa gitu. Tapi ketika ada gejala atau ada simptomnya itu biasanya gejalanya yaitu nyeri perut bagian kanan atas selama 3 sampai 60 menit setelah makan. Jadi nyeri gitu Bapak Ibu habis makan selama 30 sampai 60 menit. Kemudian tanda dan gejala yang kedua yaitu mual dan muntah. Jadi kerasa mual, kok kayaknya mual terus ya, terus kayak pingin muntah atau sudah muntah. Itu merupakan salah satu tanda dan gejala. Kemudian tidak nafsu makan. Rasanya kayak karena mual dan muntah, terus mulutnya kerasa asem, nggak enak. Karena apa? Cairan lambungnya sudah keluar, jadi nggak nafsu buat makan gitu. Terus gejala selanjutnya yaitu ada demam. Nah, demam tinggi, eh, suhunya di atas 36,5 derajat Celcius. Itu juga bisa merupakan gejala dari penyakit batuk empedu. Terus ini yang biasanya yang paling menandakan eh, paling mengindikasikan terbentuknya batu empedu yaitu mata berwarna kuning. Kenapa bisa seperti itu? Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Nah, oke, saya jelaskan ya. Jadi kenapa mata berwarna kuning ini mengindikasikan terbentuknya batu empedu? Itu karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa batu empedu ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan proses metabolisme. Nah, karena empedu ini itu terganggu prosesnya, fungsi normalnya, sehingga cairannya ini itu mengalir ke dalam darah. Nah, cairan empedu ini berwarna kuning Bapak Ibu. Jadi kalau semisal mata kita yang harusnya berwarna putih, ya, yang putih-putih ini harusnya berwarna putih, kok tiba-tiba berwarna kuning itu bisa mengindikasikan adanya penyakit yang berkaitan dengan liver, termasuk salah satunya yaitu penyakit batu empedu. Itu karena tadi yang saya bilang bahwa terdapat cairan bilirubin yang mengalir dalam darah kita sehingga mata kita bisa terlihat berwarna kuning. Terus badan terasa lelah. Nah, tanda dan gejala ini apabila Bapak Ibu merasakan atau mengalami itu tidak boleh dipastikan sendiri ya Bapak Ibu. Eh, Tidak boleh mendiagnosis dirinya sendiri. Bapak Ibu dan teman-teman bisa ke pusat kesehatan masyarakat terdekat. Jadi ke fasilitas kesehatan terdekat, layanan kesehatan masyarakat terdekat, biar nanti dilakukan tindakan diagnostik, pemeriksaan, mungkin biasanya seperti cek lab kayak gitu. Baru nanti bisa dipastikan apakah Bapak Ibu ini mengidap
penyakit batu empedu. Biasanya juga itu dilihat pakai CT scan atau MRI gitu. Nah, ini merupakan tanda gejala yang bisa kita screening sendiri, tapi selebihnya harus oleh tenaga profesional. Nah, pengobatannya dari penyakit batu empedu itu apa sih? Nah, yang pertama yaitu ada pengobatan konservatif, Bapak Ibu. Nah, pengobatan konservatif ini apabila batu empedu itu tidak menimbulkan gejala atau komplikasi. Jadi nggak buruk gitu, Bapak Ibu, nggak ada gejala, terus juga tidak menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Jadi biasanya tenaga profesional seperti dokter itu mungkin hanya akan memantau kondisi pasien tanpa tindak lanjut. Terus yang kedua itu ada pemberian obat-obatan. Nah, pemberian obat-obatan ini itu biasanya ketika ada gejala. Jadi biasanya dokter itu meresepkan obat-obatan untuk melarutkan batu empedu yang berbentuk kolesterol. Nah, pengobatan ini itu jarang dilakukan dan memerlukan waktu yang lama. Nah, yang cepat pengobatan penyakit batu empedu yang cepat dan paling akurat, maksudnya paling segera menghilangkan batu empedu yaitu tindakan pembedahan. Nah, biar kita tidak mengalami penyakit batu empedu, langkah apa sih, langkah pencegahan apa sih yang dapat kita lakukan? Bapak Ibu bisa yang pertama menjaga berat badan ideal. Kemudian mengurangi makanan berlemak. Jadi makanan-makanan yang mengandung lemak, lemaknya tinggi, yang minyak-minyakan itu bisa dikurangi karena itu berpotensi buat terbentuknya batu empedu. Terus mengurangi makanan yang tinggi kolesterol. Jadi makanan-makanan yang tinggi kolesterol itu kayak daging kambing gitu bisa dikurangi. Kemudian ada Bapak Ibu bisa meningkatkan asupan sayur dan buah. Jadi bisa makan sayur dan buah yang banyak. Tetapi harus seimbang ya. Kemudian pencegahan selanjutnya, banyak minum air putih. Nah, banyak minum air putih ini selain mencegah terbentuknya batu empedu, itu juga dapat membuat tubuh kita menjadi segar. Jadi, karena tubuh kita menjadi segar, terasa fit, itu proses metabolisme dalam tubuh kita itu berjalan lancar gitu. Olahraga teratur ini berkaitan dengan tadi faktor risiko tadi yaitu obesitas. Jadi olahraga ini fungsinya untuk mengurangi massa lemak dan memperbesar massa otot tubuh kita. Jadi lemak dalam tubuh kita ini tidak menumpuk sehingga risiko terbentuknya batu empedu ini bisa dikurangi. Terus yaitu menghindari diet ekstrim. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa diet, boleh diet, tetapi dietnya harus seimbang, harus sesuai keadaan tubuh, kondisi tubuh, tidak boleh sembarangan, tidak boleh yang ekstrim kayak gitu. Nah, untuk pencegahan ini seperti yang tadi saya bilang ini lebih ke gaya hidup. Jadi terbentuknya batu empedu itu bisa dicegah dengan gaya hidup sehat, Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir, pokoknya kita sehat, insya Allah nanti sehat juga dan terhindar dari terbentuknya batu empedu gitu. Nah, selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Baik, terima kasih. Sekian edukasi terkait dengan penyakit batu empedu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.